Perkenalkan, nama saya Nika. Saya dari kelas 93, usia saya 14 tahun. Saya dari Mandau kilometer 48. Di sini, saya akan menceritakan kisah hidup dari Santo Fransiskus. Selamat menyaksikan. Kota Assisi, tepatnya pada tahun 1181, lahirlah seorang bayi mungil yang bernama Fransiskus. Fransiskus lahir dari seorang ibu yang bernama Donna Pica dan ayahnya bernama Pietro Bernardon. Pietro Bernardon adalah seorang pedagang kain yang terkaya di kota itu. Fransiskus dikenal sebagai seorang pemuda yang suka menghambur-hamburkan uang. Dan Fransiskus juga dikenal sebagai seorang yang suka dengan pergaulan bebas. Di saat usia Santo Fransiskus yang ke-20 tahun, Fransiskus ikut melawan Perugia. Tetapi sayangnya Santo Fransiskus tertangkap dan ditahan selama 1 tahun. Pada masa-masa itulah Fransiskus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat Fransiskus sudah bebas, ia mendapatkan sebuah mimpi yang aneh. Dalam mimpi tersebut, ada seseorang berkata kepadanya, "Wahai Fransiskus, layanilah majikan dan bukannya pelayan." Suatu hari, Fransiskus berdoa di gereja Santa Damiano. Ketika ia berdoa, ia mendengar suara Tuhan yang berkata kepadanya, "Wahai Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Lalu Fransiskus pun segera melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal kepada orang-orang di kota itu. Saat mengetahui hal itu, ayahnya murka kepada Fransiskus. Fransiskus pun melarikan diri. Tetapi ayahnya mengetahui hal itu. Akhirnya ayahnya pun menyusul Fransiskus. Saat ayahnya mendapati Fransiskus, ayahnya berkata kepadanya, "Fransiskus, jika engkau tidak ikut pulang denganku, jangan harap engkau kuakui sebagai anak. Dan jangan harap engkau mendapatkan sepeser pun dari hartaku." Mendengar hal itu, Fransiskus malah mengembalikan seluruh pemberian ayahnya. Sejak saat itulah Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Fransiskus mulai berkhotbah di pinggir jalan, melayani orang-orang sakit, dan memandang perempuan maupun laki-laki sebagai saudara kandungnya. Orang-orang banyak tertarik pada teladan hidup dari Santo Fransiskus. Hingga pada tahun 1209, Fransiskus mendapatkan izin dari Paus untuk mendirikan sebuah ordo, yaitu Ordo Fransiskan. Fransiskus amatlah kudus. Fransiskus tidak memandang perbedaan antara makhluk hidup, karena baginya semua makhluk hidup adalah karunia dari Tuhan. Bahkan Santo Fransiskus dijuluki sebagai pelindung hewan dan lingkungan. Karena ketulusan hatinya,
Hewan-hewan pun sangat menyayanginya. Ada banyak kisah yang dapat kita baca mengenai Santo Fransiskus. Seperti saat Fransiskus sedang menjinakkan seekor serigala yang sangat buas dan ditakuti oleh seluruh penduduk. Dan ada juga ketika Fransiskus menenangkan sekelompok burung-burung yang sedang mengganggu aktivitas gereja. Sayangnya, kisah-kisah tersebut harus berakhir saat usia Santo Fransiskus yang ke-45 tahun. Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1226. Akan tetapi, karyanya tidak berhenti sampai situ saja. Karya cinta kasih dari Santo Fransiskus masih diteruskan oleh para pengikut-pengikutnya dari Ordo Fransiskan. Demikianlah kisah singkat tentang perjalanan hidup Santo Fransiskus. Semoga kita yang mendengarkannya dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalam cerita tersebut. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.